teman-teman, hari ini ngobrol bareng arkeolog episode 2. Kembali lagi bersama saya Marcelina. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai fauna Wallacea. Apa sih Wallacea itu? Nah, Wallacea merujuk pada suatu kawasan biostratigrafi di Kepulauan Nusantara yang terpisah sejak dahulu dengan paparan Sunda atau Asia Daratan di sebelah barat dan paparan Sahul atau Australia di sebelah timur. Nah, dalam bincang-bincang kali ini saya tidak sendirian karena di samping saya sudah ditemani oleh, panggilnya Kak atau Bapak nih? Kakak saja. Oke, saya sudah ditemani oleh Kak Ipul atau lengkapnya Andi Muhammad Saiful SSMA. Beliau merupakan alumni jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin S1-nya dan S2-nya alumni Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kak Ipul ini merupakan tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin dan juga merupakan seorang peneliti di Balai Arkeologi Makassar. Nah, langsung saja Kak, seperti yang sudah saya bilang tadi, kawasan Wallacea ini sendiri sejak dahulu terpisah dari kawasan Asia Daratan atau paparan Sunda dan Australia atau paparan Sahul, serta tidak ditemukan adanya jembatan darat dari masa lalu. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, dari mana sih sisa-sisa hewan purba yang ditemukan di kawasan ini dan bagaimana cara kedatangan mereka? Oh iya, jadi yang perlu kita pahami dulu bahwa sebenarnya ada hewan-hewan apa saja sih yang ada di Sulawesi. Maksudnya itu hewan-hewan purba yang seperti apa yang kemudian itu ditemukan di mana, terus yang ketiga itu asalnya dari mana. Jadi kalau melihat hasil-hasil penelitian selama ini yang dilakukan oleh paleontolog dan arkeolog di lembah di Sulawesi, itu ditemukan di lembah Wallenai, itu di Cabenge, ada di Kabupaten Maros. Nah, di situ ada fauna yang kemudian disebut sebagai stegodon, yaitu Stegodon sompoensis, ada Selebohorus, ada Stegoloxodon solebensis, ada Geoselon atlas. Nah, kita harus melihat dulu sebenarnya ini hewan-hewan dari mana. Nah, sebelum itu kita perlu pahami dulu tentang paparan Sunda itu sendiri. Paparan Sunda itu adalah daratan di mana pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu menyatu ketika masa glasiasi. Dan masa glasiasi itu terjadi di kala Pleistosen, seperti itu. Nah, kedatangan hewan-hewan purba di paparan Sunda ini berasal dari dua tempat yang kemudian disebut sebagai, ada yang Sinomalayan dan ada yang Sifamalayan. Nah, Sifamalayan ini yang kemudian merupakan gelombang pertama kedatangan hewan-hewan purba yang sangat tua, yaitu ada di kala Pliosen, akhir Pliosen dan awal Pleistosen. Itu yang dari Sifamalayan. Nah, sebagian itu ditemukan di Pulau Jawa yang sekarang, dan sebagian ternyata itu banyak di Sulawesi ini yang kemudian ditemukan di lembah Wallenai, ini yang Sifamalayan ini. Nah, kemudian menurut Sondar, seorang paleontolog ini menjelaskan bahwa hewan-hewan yang berasal dari Sifamalayan ini yang kemudian mereka menyeberang ke Sulawesi pada saat terjadi glasiasi, yaitu ketika penurunan air laut yang sangat ekstrim. Jadi dia bisa nyebrang dari Pulau Kalimantan ke Sulawesi. Dan misalnya untuk Stegodon ataupun Elepas mungkin itu sangat mungkin, karena kita tahu sendiri bahwa hewan-hewan kayak semisal Stegodon ini dan Elepas ini adalah hewan yang sangat keseimbangannya sangat bagus dalam berenang. Dan kita tahu sendiri Stegodon bisa berenang selama 48 jam. Jadi ini sangat mungkin terjadi, dia menyeberang dari paparan Sunda ke Sulawesi. Nah, bagaimana dengan Selebohorus yang babi purba yang ditemukan di Sulawesi? Jadi tampaknya ini memiliki jalur yang berbeda, tapi sebenarnya dia juga berasal dari paparan Sifamalayan kemudian masuk ke paparan Sunda, namun
dia melalui bagian timur laut dari Kalimantan. Nah, di timur laut Kalimantan ini ada pulau-pulau kecil yang memasuki wilayah Filipina yang kemudian disebut sebagai Kepulauan Sulu. Nah, inilah yang kemudian ketika terjadi glasiasi, jarak air laut di antara yang memisahkan pulau-pulau ini menjadi dangkal, dan itu sangat bisa diseberangi oleh Selebo Horus. Kemudian masuklah melalui Sangihe, Kepulauan Sangihe di utara, dan masuk ke Sulawesi. Jadi seperti itu. Nah, tapi ini gelombang pertama yang masuk di Sulawesi, hewan ini yang paling tua, yang dari kala Pleistocene istilahnya. Tapi ada juga hewan gelombang belakangan yang masuk pada kala Pleistocene tengah. Itu lewat utara. Ini yang kemudian dari Cina daratan, kemudian Asia daratan, kemudian masuk ke Taiwan. Taiwan masuk ke pulau-pulau yang ada di Filipina, Mindanao, kemudian Sangihe, dan masuk ke Sulawesi. Ini yang kelompok yang kedatangan kedua. Seperti itu mungkin. Kalau misalnya bagaimana proses kedatangan mereka dari mana? Baik Kak, pada setiap periode zaman, bagaimana sisa-sisa dari fauna ini memberikan gambaran mengenai keadaan lingkungan alam di Sulawesi Selatan? Oh iya, jadi sebenarnya ini sangat bagus sekali. Kenapa misalnya paleontolog atau arkeolog selalu sangat mengejar sisa-sisa fauna atau fosil-fosil yang ditemukan dalam sebuah penelitian, karena ini bisa sangat membantu dalam menjelaskan lingkungan masa lalu. Misalnya penemuan stegodon yang ada di lembah Walanae serta Selebo Horus itu menggambarkan sebenarnya sih bagaimana habitat stegodon itu sendiri, dan kita tahu sendiri bahwa stegodon itu senangnya pada sebuah savana-savana yang luas yang terbuka, terus ada sumber air, dan hasil studi itu kemudian juga menunjukkan penjelasan bahwa di Sulawesi Selatan, khususnya di lembah Walana, itu merupakan dulu adalah danau yang luas, kemudian ada rawa-rawa dangkal yang sangat yang menjadi lingkungan favorit, ada stegodon, kemudian ada kolam-kolam kecil. Itu seperti itu lingkungan masa lalu lembah Walanae yang ada di Cabenge. Nah, kemudian di Maros Pangkep sendiri keberadaan misalnya babi rusa maupun Suselebensis itu memperlihatkan, ya kita tahu sendiri bahwa habitat babi rusa itu dia senangnya tempat-tempat yang basah. Selalu ada kolam-kolam kecil juga, dan sekarang ini tuh sudah tidak ada dan kita tahu sendiri bahwa babi rusa di bagian selatan Sulawesi sama sekali sudah tidak bisa ditemukan. Itu menunjukkan bahwa ada perubahan lingkungan yang dulunya ada lingkungan perairan yang dangkal, kemudian ada hutan-hutan yang landai, tampaknya itu sudah tidak ada di bagian selatan. Baik Kak, tadi itu mengenai keadaan lingkungan, bagaimana sisa-sisa fauna memberikan gambaran keadaan lingkungan pada masa lampau. Nah, selanjutnya bagaimana peran fauna ini atau sisa-sisa dari fauna ini memberikan gambaran mengenai kebudayaan masa lampau di Sulawesi Selatan? Oh iya, kalau mengaitkan fauna dalam sebuah kebudayaan dalam arkeologi itu sendiri, dia masuk sebenarnya pada kajian zooarkeologi. Nah, sumber datanya sebenarnya bisa banyak hal, tapi di sini saya akan sampaikan dua saja. Misalnya sisa-sisa fauna bisa ditemukan dari hasil ekskavasi, yang kemudian kemudian bisa diperoleh dari artefak-artefak yang berwujud hewan yang ada, yang selain yang berasal dari kotak ekskavasi, seperti itu. Nah, peranan fauna terhadap kebudayaan itu yang pertama seperti tadi bisa menjelaskan tentang lingkungan masa lalu, bisa menjelaskan aspek sosial masyarakat pada saat itu, bisa tentang migrasi manusia, dan yang keempat yaitu mengenai subsistensi atau kehidupan yang sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat masa lalu. Jadi ada 4. Nah, yang pertama seperti tadi, kalau lingkungan masa lalu, kalau kita bisa menemukan mengidentifikasi spesies hewan, nah kita bisa tahu sebenarnya bagaimana lingkungan kehidupan hewan itu tersebut. Nah, kalau kita bisa tahu lingkungan kehidupan hewan tersebut, kita bisa melakukan interpretasi tentang kehidupan lingkungan manusia itu sendiri, seperti itu. Yang kedua tentang aspek sosial.
Kalau aspek sosial, kita bisa belajar atau melihat data-data yang ada di Maros Pangkep. Misalnya gambar-gambar yang ada di dinding-dinding gua yang kalian lihat, yang biasa kita lihat, itu wujud hewannya cuma selalu ada dua, kalau bukan babi, anoa. Padahal kita tahu sendiri ya, di Sulawesi Selatan ada banyak endemik hewan, tapi kok ini dua ini saja yang selalu ditampilkan. Nah, yang menariknya lagi, dari setiap situs-situs gua yang ada di Maros Pangkep, di situs, misalnya di situs A atau di situs B atau di situs C, kita berada di situ dan selalu kita temukan cuma gambar hewan yang dua ini. Artinya dalam kawasan Maros Pangkep ini atau kawasan Maros ini, masyarakat yang menghuni gue itu memiliki kesepahaman bersama tentang hewan-hewan ini. Dia punya kesepahaman bersama tentang hewan-hewan ini, tentang hewan ini dijadikan sebagai simbol. Jadi dan hasil-hasil penelitian memang menunjukkan bahwa ini tidak bisa dimaknai secara permukaan. Ini butuh pemahaman simbolik dan pemahaman struktur untuk melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh atau yang dimaksud oleh si pembuat ini. Itu seperti itu. Nah, kemudian dan itu ditunjukkan dengan hasil penelitian, misalnya Prosugiono yang mengaitkan dengan aspek religi, kemudian ada berkaitan dengan sympathetic magic, kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan pengungkapan suka duka pada saat melakukan perburuan. Bahkan Blasius juga menjelaskan ini sangat berkaitan dengan religi, dan kita tahu sendiri yang penemuan terakhir yang adanya Trentrops itu sangat abstrak dan butuh pemaknaan yang distrukturkan seperti itu. Jadi hewan berperan, tapi ada satu penelitian yang menarik buat saya, misalnya penelitian Joshua Pasaribu yang tentang tesis mereka. Dia menjelaskan bahwa gambar-gambar yang ada di Maros Pangkep itu adalah totem masyarakat yang mengokupasi gua-gua tersebut. Dan jika ini adalah totem, artinya kebudayaan dari 40.000 tahun yang lalu ternyata masih punya kesinambungan dengan kebudayaan yang berlangsung hari ini. Kita bisa lihat saja di masa Austronesia. Kita tahu di dalam kebudayaan megalitik di Sopeng ada batu cadas yang kemudian pada batu cadas tersebut ada gambar rusa. Kemudian di masa-masa kerajaan Islam, masa mulai berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan, itu beberapa makam itu memiliki motif-motif hias yang berasal dari yang mewujudkan bentuk hewan, misalnya singa. Nah, kemudian kemudian bendera-bendera kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan itu beberapa itu memiliki simbol gambar hewan dalam bendera tersebut. Dan yang paling dalam kehidupan modern pun pada saat ini kita lihat beberapa kabupaten itu menjadikan hewan sebagai simbol kewilayahan mereka. Kalian bisa lihat misalnya mungkin Kabupaten Baru ataukah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadikan anoa sebagai simbol kedaerahan mereka. Jadi, dan bahkan dalam kehidupan kelompok-kelompok modern yang non formal, misalnya komunitas-komunitas sepak bola, misalnya PC Makassar, supporter PC Makassar anggaplah The Maxman atau KLJ yang menjadikan ayam sebagai simbol mereka. Kita lihat juga Maung Bandung dengan singa, ada The Jack dengan macannya. Jadi hewan masih tetap melekat dalam kebudayaan mereka. Jadi artinya ada kesinambungan antara masa lalu dengan sampai hari ini. Cuma kita tidak tahu bagaimana mereka memaknainya. Itu mungkin yang perlu kita cari. Itu yang berdasarkan dengan ini. Tapi ternyata ternyata hewan juga bisa menunjukkan sebuah identitas. Misalnya kalau kalian lihat di Maros Pangkep, kalian akan di wilayah selatan. Di wilayah selatan kalian akan menemukan hewan-hewan darat, misalnya babi, anoa itu yang dua itu. Kemudian tapi ketika kita bergeser ke utara, misalnya wilayah Pangkep, di situ kita akan menemukan gambar hewan-hewan perairan. Itu sangat jarang anoa ataupun atau babi, tapi
yang banyak itu adalah hewan-hewan perairan, misalnya cumi-cumi, ubur-ubur, ikan. Ini menunjukkan bahwa melalui gambar hewan pun sebuah fauna itu bisa kita bisa menjelaskan seadanya identitas yang berbeda seperti itu. Apalagi yang bisa dijelaskan dengan fauna yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu migrasi manusia. Itu migrasi manusia. Kalau misalnya di kala Pleistocene, kita tahu sendiri bahwa kedatangan hewan-hewan purba di Sulawesi itu ada tadi yang dari barat, dari paparan Sunda, dan ada dari utara. Nah, yang dari utara ini yang menarik karena beberapa spesies Stegodon itu memiliki kesamaan. Misalnya Stegodon sangihe punya kemiripan dengan Stegodon sp yang berasal dari formasi Tanrung di Cabengnya. Kemudian Stegodon ini yang berasal dari Sulawesi ini, Stegodon sp ini juga ternyata memiliki kemiripan dengan Stegodon yang berasal dari Flores, seperti itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi panduan para arkeolog ataupun paleontolog untuk menemukan bahwa kemungkinan pulau ini juga, jalur ini digunakan oleh manusia untuk melakukan migrasi. Apalagi di Flores didukung dengan asosiasi dengan artefak batu, dan di Lembah Hollandnya juga ada artefak batu. Jadi ini bisa menjadi panduan untuk manusia bahwa ada jalur lain yang digunakan oleh manusia pada masa lalu melakukan migrasi. Nah, di masa Mesolitik, anggaplah di masa Holosen Tengah, kita bisa melihat tentang migrasi Suselebensis. Kita tahu sendiri bahwa Suselebensis itu adalah hewan endemik Sulawesi, tetapi di masa 7.000 tahun yang lalu di Flores ditemukan Suselebensis. Kemudian di Timor ditemukan Suselebensis, di Seram ditemukan Suselebensis, bahkan sampai di Papua Nugini ada Suselebensis. Nah, masa Holosen itu kondisi muka air laut itu sudah stabil, dan sangat tidak mungkin hewan Suselebensis ini melakukan penyeberangan dengan cara berenang, karena kita tahu sendiri bahwa babi modern itu dia punya kemampuan berenang sejauh 11 km. Nah, ini jarak antara Sulawesi misalnya ke Flores ini berapa kilometer. Jadi ada indikasi, ada asumsi, ada hipotesa bahwa Suselebensis ini adalah ditranslokasikan oleh manusia yang hidup pada saat itu, orang-orang Mesolitik. Entah apakah Toalean yang melakukan migrasi ataukah orang dari pulau misalnya Flores yang kemudian ke Sulawesi dan melakukan kontak, kita belum tahu. Itu masih menjadi pertanyaan besar. Tapi artinya ini juga bisa menunjukkan bahwa sudah ada kontrol terhadap hewan itu. Cikal bakal domestikasi sudah muncul pada saat itu, seperti itu. Ya, jadi untuk Neolitik sendiri, dari fauna itu kita bisa lihat bagaimana migrasi hewan yang dibawa oleh penutur Austronesia. Misalnya kita tahu sendiri di Kalumpang itu ditemukan hewan domestikasi seperti babi yang kemudian dikenal Suscrova. Nah, Suscrova sendiri ini bukanlah merupakan endemik dari Sulawesi, tapi ini merupakan endemik dari Eropa yang kemudian didomestikasi di Anatolian, kemudian Cina kemudian mendomestikasinya juga, kemudian ke Taiwan, dan para penutur Austronesia dari Taiwan membawanya ke Filipina, dan Filipina kemudian orang-orang Austronesia yang datang kemudian membawanya ke Sulawesi, seperti itu. Dan ini menguatkan bahwa hewan dapat menjelaskan tentang bagaimana migrasi manusia itu, apalagi terkait dengan domestikasi babi, dan termasuk sebenarnya anjing bukan endemik Sulawesi, tapi dia ada di Sulawesi, dan tentunya hewan ini datang karena ditranslokasi oleh para pendukung kebudayaan Austronesia yang datang ke Sulawesi pada saat itu. Jadi seperti itu. Jadi fauna bisa menjelaskan tentang migrasi manusia. Nah, selain itu fauna ataupun hewan juga bisa menjelaskan tentang subsistensi atau hal-hal yang sangat terkait dengan ekonomi manusia pada masa lalu. Jadi ternyata dengan studi fauna itu juga dalam arkeologi itu bisa menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan subsistensi. Nah, kita tahu sendiri bahwa subsistensi ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat masa lalu.
Kalau studi fauna kita bisa tahu mereka pemburu atau pendomestikasi. Nah, biasanya kalau kita identifikasi tulang, ada banyak yang bisa kita jelaskan. Tidak hanya sebatas bahwa masyarakat ini masyarakat pemburu, tapi kita bisa menjelaskan tentang hewan apa saja yang diburu, apa yang lebih favorit hewan tersebut, hewan yang menjadi hewan buruannya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa hewan buruan tersebut menjadi yang terfavorit? Itu bisa kita temukan dengan melakukan identifikasi sampai pada tahap spesies atau genus, itu bisa kita ketahui. Nah, selain itu kita bisa tahu aktivitas apa saja sih yang terjadi pada saat mereka melakukan perburuan. Apakah mereka melakukan strategi tertentu atau ada perilaku-perilaku tertentu, misalnya pemilihan hewan untuk diburu, itu bisa juga diketahui. Misalnya si penghuni situs ini senangnya dia melakukan perburuan terhadap hewan-hewan yang berusia segini saja, misalnya berusia muda saja. Itu bisa kita ketahui dengan studi usia kematian pada hewan tersebut. Dan tentunya kita juga bisa tahu areal perburuan mereka. Tapi selain itu dengan studi fauna, tentunya yang paling menarik adalah bagaimana kita menemukan perubahan budaya itu sendiri, yang kemudian dikenal sebagai revolusi kebudayaan dalam masa prasejarah, yaitu dari masa berburu kemudian ke masa mendomestikasi. Ini yang paling besar kalau misalnya kita melakukan studi fauna, karena kita tahu sendiri revolusi kebudayaan itu ketika masuk di masa Neolitik itu banyak hal yang berubah, misalnya dari morfologi artefak batu, kemudian perburuan menjadi kurang karena para manusia pendukung ini sudah melakukan domestikasi hewan. Mereka sudah tahu bagaimana cara mendapatkan hewan yang lebih efisien. Itu sangat bisa kita ketahui dengan melakukan studi-studi terhadap spesies maupun morfologi tulang hewan-hewan tersebut. Itu bisa kita ketahui. Dan di Sulawesi sendiri itu adanya di Kalumpang ada Suskropa dengan anjing. Kemudian di Malawa sendiri juga ditemukan. Sebenarnya di Leong Burung juga ada, itu 4.000 tahun yang lalu. Kemudian di Malawa juga demikian. Jadi yang menariknya yang di Malawa adalah bahwa perubahan subsistensi manusia itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perubahan teknologi artefak batu manusia penghuni situs tersebut. Misalnya pada lapisan toala yang lebih tua itu kita akan sering menemukan Mars point dan akan sangat banyak Mars point yang ditemukan. Tetapi pada lapisan toala yang lebih muda, Mars point seolah-olah menjadi hilang dan tergantikan dengan artefak-artefak dengan tipologi yang baru. Sebut saja misalnya mikrolit. Nah, apa yang menyebabkan perubahan kebudayaan ini, perubahan teknologi ini? Ternyata salah satu yang menyebabkan itu bisa karena domestikasi hewan. Itu artinya menunjukkan bahwa orang-orang toala akhir ini tampaknya sudah mengenal cara memelihara hewan, meskipun mungkin masih tahap yang paling sangat sederhana. Dan itu dibuktikan dengan studi hewan-hewan babi yang ditemukan di situs tersebut. Sangat banyak pada lapisan budaya yang toala yang lebih muda itu, kebanyakan babi yang ditemukan itu babi yang sangat berusia muda, sekitar 6 sampai 12 bulan. Itu sangat muda dan itu sangat banyak, dan itu adalah pola-pola seleksi dalam mengkonsumsi hewan. Dan selain itu didukung dengan hipoplasia hewan yang mengalami hipoplasia gigi babi tersebut yang mengalami perubahan, di mana menunjukkan bahwa ini sudah tidak berada lagi pada lingkungan habitatnya, tapi ini sudah pada lingkungan yang terkontrol. Itu artinya menunjukkan bahwa sudah ada tahap domestikasi yang dilakukan oleh masyarakat masa lalu di Malawa pada masa toala akhir. Namun kemungkinan ini mungkin dipengaruhi oleh kontak dengan Astronesia, karena kita tahu sendiri bahwa di Malawa itu merupakan area pertemuan antara dua kebudayaan, antara toala dan Astronesia. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi kajian tentang fauna dalam arkeologi itu bisa menjelaskan
banyak hal yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, baik Kak. Selanjutnya nih, bagaimana pandangan Kakak mengenai ketersediaan data terkait fauna di Sulawesi Selatan? Iya, kalau di Sulawesi Selatan sendiri, kalau mengenai fauna itu cukup banyak sebenarnya, cukup banyak dan sangat tersedia. Cuma sebenarnya kita hanya butuh tinggal belajar metode yang mana yang bagus, terus terus mungkin karena mungkin butuh peningkatan peminat begitu, karena studi tentang fauna di Sulawesi Selatan untuk arkeologi itu sangat terbatas, dan bukan cuma Indonesia di Makassar di Sulawesi Selatan, tapi ternyata di Indonesia juga peminat arkeologi itu sangat terbatas. Jadi mungkin hanya butuh tentang siapa-siapa saja yang berminat dan butuh belajar tentang metode analisis seperti itu, karena saya pikir kalau data itu sangat tersedia. Ada banyak hasil-hasil penelitian misalnya di Bala Makassar, di BPCB, kemudian situs sangat mendukung karena jumlah situs prasejarah, megalitik, neolitik di Sulawesi Selatan, bahkan situs-situs kolonial itu sangat banyak. Jadi saya pikir tinggal kita mau atau tidak, seperti itu. Yang terakhir Kak, apa harapan mengenai penelitian tentang tinggalan fauna Wallacea dan tantangan apa yang akan dihadapi oleh para peneliti ke depannya? Oh iya, harapannya yang pertama itu tentunya semoga banyak arkeolog muda yang tertarik dengan kajian zooarkeologi atau tentang fauna masa lalu, karena saya pernah melakukan tulisan-tulisan tentang zooarkeologi di Indonesia itu sangat sedikit yang dilahirkan oleh yang ditulis oleh arkeolog Indonesia. Tahun 2017 saya melakukan riset kecil-kecilan, saya mencoba mencari semua tulisan yang terkait dengan fauna dari sekitar 12 jurnal arkeologi di Indonesia, dan saya hanya menemukan tidak lebih dari 5 tulisan. Jadi saya pikir artinya orang-orang arkeolog yang berminat di bidang ini di kajian ini sangat sedikit, dan harapannya semoga ke depan banyak calon-calon arkeolog muda, calon-calon arkeolog yang tertarik dengan bidang ini. Ya, kalau tantangannya ya mungkin lebih pada ke teknologi dan metode-metode. Saya pikir lebih ke situ tantangannya. Karena kalau misalnya situs, kita tidak ragu dengan itu, karena Sulawesi Selatan sangat banyak situs. Cuman saya pikir persoalan yang akan menjadi tantangannya itu tadi, belajar metode dengan teknologi, seperti itu mungkin. Nah, itu tadi bincang-bincang yang sangat menarik bersama Kak Ipul. Dari bincang-bincang ini saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, hewan purba yang tertua yang ditemukan di kawasan Wallacea ditemukan di Lembah Walanai, Kabupaten Sopeng, bertarikh sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, merupakan kelompok hewan Sinomalayan. Nah, dari mengkaji fauna ini juga kita dapat mempelajari bagaimana lingkungan kehidupan, atau kita dapat menginterpretasi lingkungan kehidupan pada masa lalu. Kita dapat mempelajari mengenai bagaimana aspek sosial masyarakat pada masa lalu, mempelajari migrasi manusia, serta menjelaskan hal-hal yang substansial dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Selain itu, penelitian mengenai fauna Wallacea ini sangat menarik karena sangat banyak data yang tersedia, serta banyak hal menarik yang masih harus dikaji demi menambah dan melengkapi khazanah pengetahuan prasejarah di Sulawesi Selatan. Makan kelapa harus dikunyah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teman-teman, jika menurut kalian video ini menarik, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.